4th of April, 1961, the first cosmic spaceship named Vostok 12 April 1961. Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mengirimkan astronot. Major Yuri Gagarin. Mereka ingin membuktikan superioritas dalam teknologi. Kala itu, asumsinya siapa yang menguasai angkasa, menguasai dunia. Uni Soviet sudah mengirimkan Yuri Gagarin sebagai orang pertama yang keluar angkasa. Direktur pelatihan kosmonot Uni Soviet kala itu, Nikolai Kamanin, membaca di media Amerika kalau pilot-pilot perempuan di sana sedang dilatih untuk menjadi astronot. Ia pun berambisi untuk mengalahkan Amerika. Kita tidak boleh membiarkan perempuan pertama di luar angkasa itu orang Amerika. Itu akan menjadi penghinaan bagi perasaan patriotik perempuan Soviet. Kita butuh perempuan muda dan kuat dengan kondisi yang baik sehingga kita bisa melatih mereka untuk keluar angkasa dalam 5 hingga 6 bulan. Alasan utama pelatihannya sangat kilat adalah agar kita bisa mendului Amerika. Soviet pun mulai mencari calon kosmonot perempuan. 2 persyaratan utamanya adalah memiliki minimal 200 jam terbang atau 50 kali terjun payung. Dari sekitar 5.000 kandidat, 5 orang terpilih untuk mengikuti pelatihan. Salah satu di antaranya adalah Valentina Tereshkova. Dari On The Level Media, saya Yvonne Kristiani, ini adalah Perempuan Nakal. Valentina berasal dari keluarga miskin. Ibunya hanyalah seorang pemerah susu. Ayahnya seorang supir traktor. Ketika Uni Soviet perang dengan Finlandia, ayahnya pergi membela negaranya. Tak lama kemudian, ibunya mendapatkan telegram kalau suaminya sudah tiada. Umur Valentina hampir 3 tahun saat itu. Setelah suaminya meninggal, ibu Valentina harus menghidupi 3 orang anak sendirian. Mereka pun sekeluarga pindah ke kota lain agar bisa mendapatkan pekerjaan. Valentina baru mulai sekolah ketika berumur 8 tahun, setelah perang usai. Saat usianya menginjak 17 tahun, ia harus berhenti sekolah demi membantu keluarganya. Valentina lalu bekerja di sebuah pabrik tenun. Sejak kecil, ia selalu ingin melihat dunia dengan segala keindahannya, untuk belajar dari masa lalu dan masa depan dunia. Cita-cita masa kecilnya adalah menjadi masinis, karena baginya seorang masinis adalah orang yang paling bahagia di dunia, karena dapat melihat dan jalan-jalan ke semua kota-kota besar. Suatu hari, teman Valentina mengajaknya ikut klub terjun payung perempuan. Valentina, ayo ikut aku terjun payung. Kelihatannya itu olahraga yang butuh keberanian besar ya. Dan kayaknya cuman orang-orang yang punya tekad dan otot kuat deh yang bisa. Pasti bisa, aku saja bisa. Iya, tapi aku kan tidak sekuat kamu. Tapi kamu kan sering ski dan berenang di sungai juga. Iya, tapi itu kan tidak spesial. Semua orang juga bisa. Coba ikut dulu deh ke sana dan lihat seperti apa di sana. Rasa penasarannya membuatnya datang ke klub tersebut. Di sana, ia melihat para perempuan penerjun payung. Mereka terlihat seperti perempuan biasa. Tidak ada bedanya dengan Valentina dan teman-temannya. Ia jadi sedikit lebih yakin, tapi tetap belum berani mendaftarkan diri. Tapi kemudian, ia jadi sering membaca tentang pilot dan penerjun payung perempuan. Suatu kali, ia membaca tentang Nadezhda Pryakina, seorang penerjun payung perempuan yang memegang rekor karena bisa bertahan selama lebih dari 1 menit di udara tanpa membuka parasutnya. Valentina pun sangat terkesan dan mulai bermimpi ingin menjadi penerjun payung. Ia memutuskan untuk datang lagi ke klub terjun payung. Di depan pintu klub, Valentina terdiam. Masih ada sedikit keraguan dalam dirinya.
Di situ, ia melihat foto-foto para pilot dan penerjun payung. Akhirnya, ia mengambil keputusan dan membuka pintu tersebut. Hari itu, Valentina pulang lebih larut dari biasanya. Ibunya khawatir. Raut muka Valentina juga tidak terlihat seperti biasanya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hari ini aneh sekali, Valentina? Tidak ada apa-apa, Mah. Valentina tidak berani memberitahu ibunya kalau ia baru saja mendaftarkan diri di klub terjun payung. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Lagi pula, ia juga masih tidak yakin kalau dirinya akan diterima. Beberapa orang tidak diterima karena laporan medis yang tidak baik. Beberapa lagi ikut serta, tapi kemudian berhenti di tengah jalan. 21 Mei 1959 adalah hari yang sangat istimewa bagi Valentina. Di hari itu, ia akan melakukan terjun payung pertamanya. Ia merasa sedikit takut, tapi juga bersemangat ingin mencoba pengalaman barunya itu. Valentina dan rekan-rekannya menaiki sebuah pesawat kecil yang membawanya naik ke langit. Pesawat lalu berhenti ketika mencapai ketinggian tertentu. Tanda kalau sebentar lagi waktunya untuk terjun. Valentina berusaha mendengar aba-aba dari instrukturnya di tengah suara mesin yang begitu kencang. Lalu Valentina melangkah ke udara dan terjun. Beberapa detik kemudian ia meluncur dengan cepat. Ia melihat langit biru dan awan-awan, juga sungai Volga yang disinari matahari. Hatinya sangat senang ketika ia berhasil mendarat dengan baik. Tiba-tiba dari belakangnya, ia mendengar suara instrukturnya. Valentina, hei! Kenapa kamu loncat duluan sebelum aba-aba dari saya? Oh, saya tidak tahu kalau itu belum waktunya. Mesin pesawat di atas sana berisik sekali. Ya, oke. Tidak apa. Lumayan bagus kok lompatanmu untuk pemula. Terjun payung pertamanya begitu spesial karena ia berhasil melawan ketakutannya. Setelah itu, ia tidak pernah berhenti. Hari itu, Valentina pulang terlambat. Di rumah, seluruh keluarganya panik karena ia belum kunjung pulang. Ibunya mencarinya kemana-mana. Oh, Valentina, kamu kemana saja? Mama cariin kamu kemana-mana. Aku tadi habis terjun payung. Aku ikut klub terjun payung sekarang, Ma. Terjun payung? Itu kan bukan olahraga untuk perempuan, Valentina. Enggak, Ma. Teman-teman aku juga ikut. Dan ada banyak anak perempuan yang ikut juga di sana. Aku sangat suka olahraga ini, Ma. Ya, oke kalau kamu suka. Hanya saja, tolong hati-hati ya. Terjun payung pasti sangat berbahaya. Paling tidak, jangan tinggi-tinggi lah. Menakutkan sekali. Valentina sangat rajin terjun payung dengan klubnya. Namun, kemampuan terjun payungnya tidaklah sempurna. Terkadang, ia mendarat jauh dari target pendaratan. Kemudian, Valentina mencoba terjun bebas dan bertahan di udara tanpa membuka parasutnya selama yang ia bisa. Sudah lama sekali ia ingin mencoba hal ini. Namun, ketika di udara, ia merasa sangat tak berdaya. Ia terbelit dan seperti lupa semua teori terjun payung yang sudah dipelajarinya. Pendaratannya tidak luar biasa, dan Valentina merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Ia menjauh dari teman-temannya dan menganalisa kegagalannya. Ia hampir menangis. Temannya menghampirinya untuk menenangkannya. Hei, Valentina, tidak apa, nanti dicoba lagi. Aku tidak akan bisa menjadi penerjun payung yang benar. Mereka sudah mengajari semuanya, tapi aku masih tidak bisa juga. Aku sudah tidak mau terjun payung lagi. Jangan lemah begitu. Ini baru awalnya saja, masa sudah menyerah? Ayo, kita masih harus beradu di pendaratan presisi. Valentina mencoba terjun lagi dan berusaha mendarat sedekat mungkin dengan target. Ia berhasil kali ini. Ia mendarat hanya beberapa meter dari lingkaran.
Saat Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang keluar angkasa, Valentina sangat terkesan. Sempat terpikir olehnya, ia ingin menjadi kosmonot juga. Kemudian, kesempatan itu datang. Suatu hari, saat Valentina dan teman-temannya sedang latihan, Angkatan Udara datang ke klub terjun payungnya. Mereka mencari kandidat perempuan untuk program luar angkasa Soviet. Valentina saat itu sudah melakukan 90 kali terjun payung. Ini berarti ia memenuhi syarat utama untuk mengikuti program. Ia pun mengirimkan aplikasinya untuk menjadi kosmonot. Ini adalah program yang sangat rahasia. Valentina bahkan tidak boleh memberitahu ibunya. "Mah, aku akan pergi ke Moskow untuk waktu yang lama." "Loh, ada apa di Moskow, sayang?" "Aku diundang untuk menjadi anggota tim terjun payung di Moskow." "Baiklah kalau begitu, hati-hati ya." Pada 16 Februari 1962, Valentina bersama 4 orang kandidat lainnya dinyatakan lulus seleksi. Mereka akan mengikuti pelatihan untuk kosmonot. Kepala teknisi roket Soviet kala itu, Sergei Korolev, tidak setuju perempuan menjadi kosmonot. "Aku masih tidak suka dengan ide perempuan kosmonot ini. Seharusnya hanya pilot angkatan udara saja yang jadi kosmonot." "Ya, tapi ini kan sudah disetujui oleh Khrushchev sendiri." Aku tidak yakin kalau tubuh perempuan itu bisa tahan dengan guncangan tinggi saat meluncur, atau saat turun lagi ke bumi. Dan mereka juga butuh otot yang kuat supaya tidak melemah di keadaan tanpa gravitasi. Apa menurutmu perempuan bisa tahan dengan semua itu?" "Ya, aku tidak tahu, tapi ya aku rasa kita ketahuan nanti setelah melihat hasil pelatihan." "Apa mereka akan dapat pelatihan yang sama, seperti kosmonot lelaki?" "Tentu saja harus sama. Mereka semua akan menghadapi tekanan yang sama, baik lelaki atau perempuan. Mereka semua ya harus melakukan latihan fisik yang intens." Asumsi kalau perempuan lebih lemah dari lelaki akan dites selama pelatihan yang ditempuh para kandidat perempuan. Dokter dan ilmuwan memantau dengan cermat reaksi tubuh mereka. Tes yang ditempuh para kandidat bermacam-macam. Tes yang paling sulit adalah tes sentrifugal. Calon kosmonot masuk ke sebuah kapsul yang tersambung dengan mesin dan berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah tes ini, biasanya timbul memar-memar di kulit mereka. Selain itu, para kandidat juga harus melewati berhari-hari sendirian di ruang isolasi yang hampa suara. Tidak hanya fisik, ada juga pelajaran dan tes akademis terkait sains. Pada awalnya, misi yang disetujui adalah untuk 2 perempuan meluncur solo keluar angkasa dengan penerbangan Vostok. Tereshkova lebih dulu dengan Vostok 5, kemudian Ponomaryova menyusul besoknya dengan Vostok 6. Namun rencana ini dibatalkan oleh Menteri Pertahanan kala itu. Hanya 1 perempuan yang diizinkan untuk terbang. Seorang kosmonot lelaki bernama Valery Bykovsky secara mendadak diikutkan pelatihan final untuk menggantikan Ponomaryova. Sementara itu, kandidat perempuan favorit, Tereshkova, akan menjadi pilot Vostok 6. Kode panggilnya adalah Chaika atau burung camar. Juni 1963. Hari ini, Vostok 5 akan meluncurkan kosmonot Bykovsky. Tereshkova akan menyusul 2 hari lagi. Tereshkova bertemu dengan Bykovsky sebelum ia terbang. Mereka duduk di bangku taman sambil melihat langit biru.
Valentina, ketika berada di luar angkasa, kita tidak pernah sendiri. Yang menciptakan mesin ini, yang mengontrol penerbangan di darat, dokter, teman-teman kita, mereka semua dekat dengan kita. Mereka semua terbang di angkasa juga bersama kita. Tereshkova menyaksikan Bykovsky meluncur dengan berhasil. Kini saatnya ia memulai persiapan terakhirnya sebelum terbang. 16 Juni 1963, hari peluncuran. Tereshkova terlihat pucat dan sedikit gelisah. Yuri Gagarin melihat kegugupannya dan menenangkannya. Kamu merasa gugup, Valentina? Iya, aku tidak tahu kenapa. Kemarin atau 2 hari yang lalu aku tidak seperti ini. Aku mengerti. Memang jadi yang pertama tidaklah mudah. Setelah mengecek sistem komunikasi dan alat-alat pendukung, Tereshkova masuk ke kapal Vostok. Hitung mundur sebelum peluncuran pun dimulai. 3, 2, 1, 0. Vostok 6 berhasil mengudara. Tereshkova merasa ada beban berat menahan dirinya. Ia tidak bisa bergerak dan sulit bernapas. Tapi itu memang adalah bagian rutin dari peluncuran. Kini Vostok 6 pun telah mengorbit di luar angkasa. Tereshkova mengirimkan pesan pertamanya ke bumi. Ini saya, Chaika. Semuanya baik-baik saja. Saya melihat horizon, sebuah langit biru dengan garis gelap. Betapa indahnya bumi. Semuanya berjalan dengan baik di sini. Halo alam semesta. Berada di atas sana membuat Tereshkova rindu akan bumi. Saat ia kembali, ia hanya ingin sujud dan memeluknya. Vostok 6 sudah menyusul Vostok 5 dan kini jarak mereka tidak jauh satu sama lain. Tereshkova kini mencoba berkomunikasi dengan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Semua sistem bekerja dengan sempurna. Saya merasa luar biasa. Saya bisa mendengarmu dengan sangat baik. Kode panggilmu adalah Chaika, tapi aku akan memanggilmu Valentina saja. Valentina, saya merasa sangat bahagia dan bangga kalau perempuan kita, perempuan dari Uni Soviet, adalah perempuan pertama yang terbang keluar angkasa dan yang menggunakan peralatan mutakhir ini. Namun tak lama setelah itu, Tereshkova menemukan satu masalah. Ada kesalahan teknis pada sistem otomatis Vostok yang ditumpanginya. Program yang seharusnya mengatur agar kapal bisa kembali ke atmosfer bumi, malah diatur untuk melemparkan kapal menjauh dari bumi. Kalau ini tidak segera diperbaiki, alih-alih mendarat, Tereshkova bisa kehilangan nyawanya. Tereshkova segera memberitahu tim di darat. Ini Chaika, ada yang tidak beres dengan sistem orientasi otomatis. Ya Chaika, ini kontrol darat. Semua sudah dicek dan berfungsi dengan baik. Tidak mungkin ada kendala. Tidak, tolong periksa lagi. Ketika saya mengorbit tadi, saya melihat kalau kapal ini miring 90 derajat. Baik, kalau begitu akan diperiksa. Chaika, kamu benar. Tim kami sedang memperbaiki hal tersebut. Ini akan butuh waktu yang tidak sebentar. Selama hari pertama di orbit, Tereshkova tidak bisa mengendalikan kapalnya secara manual. Semua dilakukan secara otomatis dari darat. Sementara itu, Tereshkova merasa lapar. Ia sudah dibekali dengan beberapa roti kering. Akan tetapi, roti tersebut kualitasnya sangat buruk. Belum lagi kondisi luar angkasa yang membuatnya agak mabuk. Untuk mengatasi rasa mabuknya, ia diminta untuk tetap duduk diam. Namun karena terlalu lama duduk, ia mengalami kram di tulang kering kanannya secara terus-menerus selama ia berada di sana. Ia harus bertahan hingga tim darat selesai memperbaiki masalah dengan sistem. Baru kemudian ia bisa kembali ke bumi. Kontrol darat akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini di hari kedua. Tereshkova kini telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali dan akan segera mendarat. Vostok 6 mendekati atmosfer bumi. Saat memasukinya, ada banyak asap dan panas di kabin kapal. Sekitar 7 km di atas bumi, Tereshkova dilemparkan dari kapal untuk mendarat dengan parasutnya.
ini terjadi dengan cepat dan tepat. Parasut Tereskova kini sudah terbuka. Perlahan angin membawanya turun. Ia lega kini sudah memasuki bumi. Ketika menunduk untuk melihat arah pendaratannya, ia menyadari di bawahnya adalah sebuah danau besar. Ia akan tercebur di danau. Ia sangat lelah, dehidrasi dan lapar. Tidak mungkin ia punya tenaga untuk bisa berenang ke tepian. Tapi tiba-tiba angin kencang datang, lalu mendorong Tereskova dengan cepat ke tepi darat. Namun angin berhembus terlalu kuat, sehingga Tereskova kehilangan kontrol dan pendaratannya tidak mulus. Tereskova berhasil mendarat di Kazakhstan. Tak lama penduduk lokal di sana mengerumuni Tereskova dan memberikannya banyak makanan. Setelah 2 jam kemudian, barulah para tim menemukan lokasi Tereskova dan menjemputnya. Penerbangan Tereskova telah membuktikan bahwa perempuan sama mampunya dengan lelaki dalam menghadapi tekanan saat peluncuran, saat mengorbit, dan saat kembali lagi ke bumi. Sayangnya, masih ada hambatan dari segi politik yang menghalangi perempuan untuk ikut pelatihan bagi penerbangan luar angkasa. Opini para petinggi terbagi. Banyak yang sesungguhnya masih tidak ingin perempuan menjadi kosmonot. Karena ditekan oleh beberapa pihak dan berbagai faktor lainnya, penerbangan selanjutnya setelah era Tereskova yang seharusnya berisikan hanya kosmonot perempuan akhirnya dibatalkan. Tidak ada perempuan yang terbang lagi hingga 20 tahun kemudian, ketika Svetlana Savitskaya menjadi perempuan kedua yang pergi keluar angkasa. Terima kasih sudah mendengarkan Perempuan Nakal. Sebagai catatan, dialog di acara ini merupakan dramatisasi, tetapi seluruh fakta dan kejadiannya adalah benar berdasarkan hasil riset terbaik kami. Untuk tahu lebih lanjut mengenai Valentina Tereskova, kamu dapat membaca buku The First Lady of Space yang ditulis oleh Tereskova sendiri. Kalau kamu suka dengan podcast Perempuan Nakal, kamu bisa mendukung kami dengan membagikan podcast ini ke teman-teman kamu. Terima kasih.